angkatan 2014 yang Recording is on. akan mempresentasikan hasil penelitiannya di PT Fajar Sakti Prima di Tabang tentang pengolahan batubara unit crushing plant di area ICF. Nanti Satriadi akan menjelaskan apa masuk ICF, kemudian apa tujuan yang akan dia lakukan di skripsi ini, hasil skripsi ini, kemudian dan tujuan-tujuan yang lainnya. Tentunya Satriadi nanti akan bisa mempresentasikan dengan baik. Oke, Satriadi akan diberikan waktu maksimal 15 menit, Satriadi ya. Satriadi siap? Siap, Pak. Oke, baik. Satriadi silakan melakukan presentasi dengan sebaik mungkin. Silakan. Gambarnya jelas nggak, Pak? Ini pola wajahmu yang kelihatan, bukan slide-mu. Oh ya, Yang tadi bener Mas Satriadi. Ini wajahmu. Ya, ya ini jelas ya. Sudah, silakan Satriadi. Langsung nggak, Pak? Langsung silakan, saya kan sudah mempersilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di PT Fajar Sakti Prima dengan judul Kajian Proses Pengolahan Batubara pada Unit Crushing Plant Area ICF PT Indonesia Pratama, Konsesi PT Fajar Sakti Prima, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakang, Indonesia dikenal memiliki cadangan batubara dalam jumlah yang cukup besar. Beberapa provinsi memiliki cadangan yang cukup besar tetapi dengan kualitas yang kurang memenuhi kebutuhan pasar. Dalam artian diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas batubara agar nilai jual meningkat. Kominusi merupakan proses reduksi ukuran partikel suatu bahan galian sehingga memenuhi persyaratan dalam penggunaannya ataupun sebagai syarat dalam melakukan proses lanjutan. Proses pengecilan dan penyeragaman ukuran batubara sangat penting untuk memenuhi permintaan konsumen sebagai perjanjian kontrak antara perusahaan penghasil batubara dan pembeli. Pelaksanaan tahap kominusi atau pengecilan ukuran batubara harus dilakukan sampai pada ukuran yang diperlukan saja, tanpa harus memperkecil hingga menjadi halus. Apabila material yang datang dari tambang berukuran kurang lebih 50 cm, maka pada tahap penghancuran harus dilakukan menjadi ukuran kurang lebih 7-8 cm. Maksud dan tujuan penelitian untuk mengkaji proses pengolahan batubara pada unit crushing plant area ICF. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui satu, proses pengolahan batubara pada unit crushing plant. Dua, mengetahui efisiensi kerja dan milik ketersediaan alat unit crushing plant. Tiga, faktor yang mempengaruhi produksi batubara pada unit crushing plant. Satriadi, suaranya bisa lebih kuat sedikit? Ya Bu. Suaranya lebih kuat sedikit. Oke, silakan. 4, hubungan antara jam kerja dan hambatan terhadap produksi batubara. 5, merancang peningkatan produksi batubara. 3, tempat dan waktu penelitian. Secara administratif, tempat penelitian berada di Desa Umakedian, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Waktu kegiatan dilakukan selama 30 hari, yaitu bulan November sampai Desember 2019, dengan data tracer 15 November sampai 14 Desember 2019 yang meliputi observasi lapangan, pengumpulan data, kajian data, dan penyusunan laporan. 4, metodologi penelitian, studi literatur, judul, observasi lapangan,
pengambilan data meliputi data primer, 1. Tahapan pengolahan batubara pada crusher, 2. Cycle time crusher, 3. Produksi crusher, data sekunder, 1. meliputi 1. Profil perusahaan, 2. Peta kesampaian daerah, 3. Data curah hujan, 4. Cycle time crusher. Pengolahan data meliputi hasil, 1. Proses pengolahan batubara pada crusher, 2. Efisiensi kerja dan nilai ketersediaan alat, 3. Faktor yang mempengaruhi produksi crusher, 4. Hubungan jam kerja dan hambatan terhadap produksi batubara, 5. Rancangan peningkatan produksi batubara. Kesimpulan dan presentasi. Kita kesampaian daerah. Proses pengolahan batubara pada unit crushing plant. Crusher 1 meliputi hopper, feeder crusher, drum roller crusher, dan bell conveyor 1. Crusher 2 meliputi hopper, sand feeder, roller screen, feeder crusher, drum roller crusher, dan bell conveyor 2. Komponen pendukung crusher 1 dan crusher 2, 1. Magnet separator, 2. Full conveyor, 3. Full conveyor 2, dan 4. Silo. 7. Produksi crusher ICF. Produksi crusher 1, ketahui jam kerja tersedia selama 1 bulan 720 jam, jam kerja aktual 528,22 jam, waktu tertunda 135,79 jam, waktu terhenti 48,16 jam, breakdown 7,75 jam, rencana produksi selama 30 hari 360.000 ton, produksi aktual 316.932 ton, pencapaian produksi 88%, pencapaian jam kerja 73%. Produksi crusher 2, jam kerja tersedia selama 30 hari 720 jam, jam kerja aktual 522,82 jam, waktu tertunda 134,02 jam, waktu terhenti 47,25 jam, breakdown 15,79 jam, rencana produksi crusher 2 480.000 ton, produksi aktual 418.256 ton, pencapaian produksi 87%, pencapaian jam kerja 73%. Total produksi crusher ICF, crusher 1 ditambah crusher 2, plan produksi 840.000 ton, produksi aktual 735.188 ton, pencapaian produksi 88%. Faktor yang mempengaruhi produksi crusher 1 meliputi jam kerja nyata 528,22 jam, waktu tertunda meliputi silo penuh sebesar 84,05 jam, running conveyor 12,74 jam, hopper kosong sebesar 0,4, bongkahan besar 0,92 jam, no pull 25,99 jam, dekatkan stok 9,09 jam, waktu tertunda lainnya 2,99 jam, total waktu tertunda 135,7 jam. Waktu terhenti crusher 1 meliputi pengerahan 5 menit sebesar 8,86 jam, safety talk 0,50 jam, ibadah sholat Jumat 9,50 jam, ganti shift 23,66 jam, waktu istirahat 3 jam, waktu terhenti lainnya 2,67 jam, total waktu terhenti 48,16 jam, waktu breakdown perbaikan 7,75 jam, perawatan 0.
Hambatan pada klaster 2, jam kerja nyata sebesar 522,8 jam, waktu tertunda klaster 2 meliputi silo penuh 89,48 jam, running conveyor 12,95 jam, puter kosong 1,62 jam, bongkahan besar 2,56 jam, nukul 21,63 jam, dekatkan stok 5,78 jam, waktu tertunda lainnya 0, total waktu tertunda klaster 2 sebesar 134 jam. Waktu terhenti klaster 2 meliputi pengarahan 5 menit sebesar 8,64 jam, TikTok 0,50 jam, ibadah sholat Jumat 9,50 jam, ganti shift 23,87 jam, waktu istirahat 4,14 jam. Waktu terhenti lainnya sebesar 0,62 jam, total waktu terhenti 47,3 jam. Waktu breakdown, waktu perbaikan sebesar 15,79 jam, perawatan 0. Efisiensi kerja. Efisiensi kerja pada klaster 1, efisiensi sebesar 80%, physical availability 99%, utilitas klaster 1 93%, efisiensi optimum klaster 1 sebesar 73%, efisiensi rata-rata efektivitas optimum 73%, dan efektivitas rata-rata 91%. Klaster 2, efisiensi kerja alat klaster 2, efisiensi klaster 1 sebesar 80%, physical availability 98%, utilitas 93%, efektivitas optimum 73%, dan efektivitas rata-rata 90%. Nilai ketersediaan alat klaster 1, ketersediaan alat klaster 1, mechanical availability 99%, physical availability 99%, use of availability 74%, effective availability 73%. Ketersediaan alat klaster 2, mechanical availability 97%, physical availability klaster 2 98%, use of availability 74%, efektif utilization klaster 2 73%. Selanjutnya, hubungan jam kerja dan hambatan terhadap produksi batubara. Korelasi jam kerja klaster terhadap produksi batubara, klaster 1 dan klaster 2 korelasi positif. Semakin besar jam kerja, maka produksi batubara yang dihasilkan semakin besar. Korelasi waktu tertunda terhadap produksi batubara, korelasi negatif. Semakin besar waktu tertunda, maka produksi yang dihasilkan semakin kecil. Korelasi waktu terhenti terhadap produksi batubara. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak Tri. Silakan Pak Tri. Teruskan, Satriadi. Ya Pak, korelasi waktu terhenti terhadap produksi batubara, korelasi negatif. Semakin besar waktu terhenti, maka produksi yang dihasilkan semakin kecil. Korelasi breakdown terhadap produksi batubara, korelasi negatif. Semakin besar waktu breakdown, maka produksi semakin kecil. Rancangan peningkatan produksi batubara.
usaha dengan produksi dapat dilakukan dengan mengurangi waktu tertunda berdasarkan analisis statistik yang dilakukan. Apabila jam tertunda pada cluster 1, jam tertunda 3 jam, produksi yang dihasilkan 11.475 ton, tidak memenuhi target produksi. Apabila diatur waktu tertunda 2 jam, produksi yang dihasilkan 12.069 ton, memenuhi target produksi. Jam tertunda diatur 1 jam, produksi yang dihasilkan 12.663 jam, melebihi target produksi. Pada cluster 2, jam tertunda 3 jam, produksi yang dihasilkan 15.072 ton, tidak memenuhi target produksi. 2 jam, 15.839 ton, tidak memenuhi target produksi. 1 jam, produksi yang dihasilkan 16.666 ton, 606 ton, memenuhi target produksi. Kesimpulan, proses pengolahan batubara pada unit crushing plant crusher 1 meliputi hopper dan grizzly, feeder crusher, roller drum crusher, dan bell conveyor 1. Crusher 2 meliputi hopper dan grizzly, chain feeder, roller screen, feeder crusher, roller drum crusher, dan bell conveyor 2. Komponen pendukung pada crusher 1 dan crusher 2 meliputi magnet separator, cool conveyor 1 dan cool conveyor 2, dan silo. Efisiensi kerja dan nilai ketersediaan alat pada unit crushing plant. 1. Efisiensi kerja, efektivitas crusher 1 sama dengan 80% dan crusher 2 80%. Kesediaan fisik crusher 1 99% dan crusher 2 98%. Utilitas crusher 1 93% dan crusher 2 93%. Efisiensi optimum crusher 1 73% dan crusher 2 73%. Efisiensi rata-rata crusher 1 91% dan crusher 2 90%. Ketersediaan alat mechanical availability crusher 1 99% dan crusher 2 97%. Physical availability crusher 1 99% dan crusher 2 98%. Use of availability crusher 1 74% dan crusher 2 74%. Efektif utilisasi crusher 1 73% dan crusher 2 73%. Faktor yang mempengaruhi produksi batubara pada unit crushing plant. 1. Waktu tertunda crusher 1 135,79 jam dan crusher 2 134,02 jam. Waktu terhenti crusher 1 48,16 jam dan crusher 2 47,25 jam. Breakdown crusher 1 7,75 jam dan crusher 2 15,79 jam. Hubungan antara jam kerja dan hambatan terhadap produksi batubara. Korelasi jam kerja terhadap produksi batubara adalah korelasi positif. Semakin besar jam kerja, maka produksi semakin besar. Korelasi waktu tertunda terhadap produksi batubara adalah korelasi negatif. Semakin besar waktu tertunda, maka produksi semakin kecil. Korelasi waktu terhenti terhadap produksi batubara, korelasi negatif. Jika waktu terhenti dapat dipenuhi, maka produksi batubara akan meningkat. Korelasi breakdown terhadap produksi batubara adalah korelasi negatif. Rancangan peningkatan produksi batubara dengan mengatur waktu tertunda crusher 1 sebesar 2 jam, produksi batubara akan memenuhi target yang diinginkan sebesar 12.000 ton. Pada crusher 2 sebesar 1 jam, produksi batubara akan memenuhi target yang diinginkan sebesar 6.000 ton. Saran, produksi crusher tidak tercapai karena di lapangan terdapat hambatan dan faktor yang mempengaruhi waktu kerja crusher seperti waktu tertunda, terhenti, dan breakdown.
maka disarankan pengawasan waktu kerja perlu ditingkatkan dan mengurangi hambatan pada kerasan seperti waktu tertunda, terhenti, dan breakdown sehingga produksi bisa tercapai. Sudah Satriadi? Ya Pak. Kok penutupnya bilang sudah saja, terima kasih Pak, gitu, atau terima kasih ini presentasi yang sudah saya lakukan. Nanti presentasi yang baik lagi Satriadi, ya. Jadi meyakinkan ke saya dan para penguji agar nanti presentasinya lebih bagus lagi. Oke. Baik, Satriadi sudah mempresentasikan hasil seminar pada seminar kedua ini. Nanti akan ada pertanyaan dan masukan dari para pembimbing maupun para penguji. Saya berharap Satriadi nanti bisa menjawab dengan baik, ya, dengan baik, yakin, dan bisa memberi penjelasan dengan sedetail mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Nanti siap dilakukan ya. Oke. Pertanyaan akan saya alihkan ke para penguji terlebih dahulu. Kita ke Bu Samsidar dulu ya. Bu Samsidar, apakah siap? Oh iya. Oke, Bu Samsidar dipersilahkan. Nanti selanjutnya ke Pak Tribudi dan nanti selanjutnya ke Pak Sundoyo dan saya terakhir. Saya sambil mencatat notulen dari para penguji maupun para pembimbing. Silakan Bu Samsidar. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Assalamualaikum, Satriadi. Ya Bu. Ini saya sebenarnya terlalu cepat sekali saya baca, baru saya terima ya draftnya. Tapi sudah dari kemarin diberi, cuman nggak sempat baca, banyak yang disiapkan. Jadi dari mulai bab 1, ya ini kita bahas masalah penulisan dan sebagainya dulu ya. Jadi mulai dari bab 1 itu halaman 2, 3, 4, 6 itu banyak sekali space-space yang kosong yang sebenarnya bisa Satriadi itu manfaatkan untuk penulisan. Ya, sebenarnya kalau dari saya lihat cara nulis penyusunan itu sudah mulai tertata rapi. Cuman itu masih ada space-space yang kosong. Sayang sekali Satriadi kalau tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi. Kemudian di bab 2 halaman di sini maaf ya Satriadi, ada beberapa halaman itu yang ternyata di atas ya posisinya ya. Oh di atas, oke. Ya, halamannya yang babnya. Ya ada yang depan aja di atas ya. Jadi contohnya di halaman 10 bab 2, di bab 2 itu 2.4 kemudian 2.4.1 ya, kondisi geologi PT Fajar Sakti Prima. Jadi itu langsung ketemu dengan subbabnya lagi, anak babnya lagi 2.4, kemudian tidak ada obrolan, tahu-tahu langsung berpindah ke 2.4.1 ya kalau di draftmu. Nah itu sebaiknya sebelum menuju ke 2.4.1 itu sisihkan tulisan pembuka. Ya, baiklah kita akan pada kondisi geologi ini menceritakan tentang geomorfologi, stratigrafi dan bla 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 bla. Nah, untuk geomorfologi sendiri mulai cerita di situ, menulisnya secara tertata rapi lah gitu. Jadi tidak langsung main lompat. Kemudian di halaman 11 ya, di halaman 11 itu juga masih ada yang space kosong. Halaman 12 itu untuk stratigrafi regional. Ya, di sini kalau kita bicara stratigrafi, kan yang baca ini Satriadi bukan hanya kalangan akademisi aja. Mungkin ada yang dari kalangan pekerja yang sudah keluar, tapi ingin tertarik lagi membaca. Nah, informasi itu ada. Nah, di sini kalau stratigrafi regional di sini kalau kamu hanya beri seperti ini, kan orang bertanya di posisi mana ya dia ini. Nah, bagusnya sih kamu beri list warna merah di mana dia berada si galian batubaranya ini gitu, atau di
eh, umurnya di bagian mana gitu kan, kamu sudah menentukan dia dari mana sampai mana nih catatannya. Nah, kasus yang sama juga terjadi di halaman 13, 25, 2.5.1. Ya, bisa dilihat ya. Satriadi, silakan kamu cek di draftmu dulu ya. Di situ juga langsung, tidak ada bla bla bla, tidak ada apa, langsung aja. Gitu. Jadi bagusnya kamu pembuka dulu apa gitu baru masuk ke ini. Atau kalau memang kamu nggak bisa ceritain apa-apa di dalam situ, langsung aja kamu. Langsung aja pembahasan gitu. Terus untuk gambar di sini kan kamu menyampaikan informasi tentang struktur geologi. Ya, kedengaran suara saya tadi Satriadi? Ya Bu, jelas. Kan kamu menyampaikan di sini informasi struktur geologi. Kalau orang nggak ngerti, ini struktur geologi daerah kita daerah mana ya? Nah, bagusnya kalau kamu memberi kotak kecil, posisi kamu di mana? Tuh, di daerah mana nih? Daerah Tabang, Kecamatan Tabang itu daerah mana nih di sini kan? Ini luas banget ini yang mana ya? Yang ada di sini informasinya hanya basin outline, basin outline. Kamu tahu nggak basin outline itu apa? Ya, batas-batas dari satu cekungannya. Nah, kamu di mana posisinya? Saya nggak tahu tuh, ya. Ini halaman 13. Kemudian dasar teori, oke lah, saya nggak buka-buka banyak nih. Kemudian di halaman, kita menuju ke hasil penelitian di halaman 56. Ya, 56, 5, mulai dari 55, 54, 55, 56. Jadi di sini ini datanya kamu bagus banget gitu kalau saya bilang ya, dibanding yang beberapa orang mahasiswa yang pernah ngambil judul yang hampir-hampir sama kayak ini. Jadi kamu betul-betul menyajikan data-data table yang bagus, enak dilihat gitu kan. Cuman di sini kamu nggak banyak bercerita, ya nggak bercerita masalah produksi. Misalnya contoh di halaman 53 produksi crusher ICF. Nah, di sini kamu sudah menampilkan data, tapi kamu nggak menjelaskan kronologis data ini bagaimana. Apa sih yang kamu mau ceritakan dari data ini? Itu masa orang disuruh kasih data table, suruh menganalisa sendiri. Ya kalau kita sih mungkin masih bisa ngira-ngira nih, oh gini. Tapi kalau orang yang lain di luar kita, yang memang tertarik masalah ini, siapa tahu ya investor dia nggak punya background dari tambang atau geologi, disuruh kasih kayak gini kan bingung juga, apa ini? Nah, tapi kalau kamu bisa menceritakan, kan lebih bagus gitu. Informasinya mendekati akurat dan sebagainya ya. Kemudian di sini di halaman 55 saya agak bingung masalah presentasi ini. Ya. Kamu bisa nggak ceritain ke saya, Satriadi? Ini batas limit presentasinya berapa sih? 1000 kah? Atau berapa ini? Karena di sini ada nilai 108%, 112%, 107 dan lain-lain ya. Itu gimana itu? Melebihi target produksi Bu. Ini kan yang halaman 55 total produksi crusher 1 dan crusher 2 dijumlahkan. Berarti melebihi Target produksi. Yang nomor 4 targetnya 28.000, produksi aktualnya 29.034 ton, melebihi target produksi. Melebihi target Jumlah crusher 1 dan crusher 2. Yang anunya kan tersambung Bu, crusher 1, crusher 2 tersambung masuk ke cool conveyor 1, baru cool conveyor 2 baru masuk ke silo, tersambung. Nah, ini kalau kamu, saran saya di sini harus kamu beri penjelasan lagi bahwa total produksi crusher ICF ini di bulan kapan atau di ini kan sistemnya per bulan ya kamu ambil ya? Ya, 30 hari. Ini per bulan ya, Dek? Iya, Bu. Nah, kalau per bulan kan mungkin di sini kamu bisa jelasin per bulan gitu kan. Jadi oh ini berarti kelebihan.
Kemudian di halaman, dan ini banyak juga ya di halaman-halaman berikutnya. Terus kalau misalnya ada perpindahan dari tabel halaman 57 atau 56 ke 57, dari 57 ke 58, itu tolong tetap menampilkan apa ya namanya, ini informasi paling atasnya ini apa kepala dari si tabelnya ini, ya. Contohnya seperti ini ya. Ini harus ditampilkan. Jadi misalnya nomor itu tetap muncul di halaman berikutnya jika dia terputus informasinya, informasi data tabelnya. Ini di sini kan orang ngira-ngira ini di tabel ini apa aja nih, harus buka lagi ke halaman berikutnya. Oh, halaman yang sebelumnya ternyata dia di silo penuh, kemudian ada running conveyor. Oh, gitu. Jadi kan harus bolak-balik orang melihatnya. Jadi informasi menampilkan data itu sebenarnya gaya estetika. Jadi supaya orang itu mudah, karena yang membaca ini bukan si Satriadi aja, saya atau dosen-dosen yang lain, teman-temanmu. Tapi kan yang informasi ini bisa dipakai oleh orang lain gitu. Jadi ini kalau bisa lebih informatif lagi. Sama halnya dengan kalau di bab ini, bab pembahasanmu, bab 5 ini ya. Saya dari dulu itu mungkin background saya di geologi, jadi saya agak tertarik ini masalah efektivitas, kemudian ketersediaan fisik, utilitas. Ini sebenarnya sumber rumusnya ini dari mana gitu ya? Karena rumus ini kok nggak ada sumbernya ya. Ini kamu ambil dari mana ya, Dek? Satriadi. Ya, Bu. Ini rumus-rumus ini kamu ngambil dari mana nih? Untuk mengetahui efisiensi kerja crusher Ya, jadi dari mana? Atau ada satu buku referensi yang kamu jadikan acuan ini? Iya, Bu, dari rumus. Apa? Dari Ya, kalau kamu nggak tahu, kamu cukup bilang saya lupa atau saya tidak mencantumkan. Tapi saya sarankan ini kamu cari rumus efektivitas ini sebenarnya di mana kamu ngambilnya. Jadi referensi yang kalau dibilang jelas. Ya, jadi orang menelusuri, oh dia dapat rumus ini dari hasil penelitian seseorang yang memang sudah diakui gitu. Jadi kalau seperti ini, apakah kamu yang membuat rumus ini? Tentu tidak kan? Ya, itu ya, tolong ya. Saya tahu ini ada sumbernya rumus ini. Tapi saya minta kamu mencantumkan dari mana kamu ngambil persamaan-persamaan ini. Ya. Kemudian halaman, oh ya, ini halaman 81 juga sangat banyak sekali lembar-lembar yang kosong, ya. Kemudian di kesimpulan, saya langsung ke kesimpulan ini. Saya melihat kesimpulan kamu ini saran, kesimpulannya mana tadi ya? Ya, saya kalau melihat kesimpulan kamu ini kayak membaca draft ulang. Kesimpulan ini, kamu ngerti nggak? Kesimpulan itu apa sih, Dek? Kesimpulan itu gimana, Dek? Singkatan dari pembahasan sebelumnya. Nah, kalau emang ringkasan dari pembahasan keseluruhan sub-sub atau bab per bab dari tulisan kamu, tentu saya nggak ngelihat berapa lembar ini, 3 lembar ini kesimpulan doang nih isinya. Dan di situ kalau orang melihat data kesimpulan itu, biasanya dia akan melihat sesuatu yang mudah dia cerna gitu loh. Jadi ini kalau saya lihat secara penulisan agak membingungkan, ya karena di sini masih kamu bagi-bagi lagi
proses pengolahan batu bara di crushing plant, crusher 1, bla bla bla, crusher 2, sekian. Kenapa kamu nggak cerita secara lugas bahwa di proses pengolahan batu bara untuk crusher 1 apa gitu ya. Kemudian crusher 2 cerita. Jadi bisa ringkas. Kalau seperti ini, kamu seperti menyalin ulang, ya. Ini kayak kamu buat keprean kalau saya bilang. Kemudian malah justru di saran kamu ini malah nggak gigit kalau saya bilang ya, nggak gigit. Dari sekian banyak pembahasanmu ini tebal sekali ya, tebal sekali pembahasanmu ini, apa draftmu ini maksud saya. Itu saranmu cuma di sini aja. Maka disarankan pengawasan waktu kerja perlu ditingkatkan. Ya semua orang juga bisa bilang gitu, Dek. Perlu ditingkatkan lah, perlu apalah gitu ya. Tapi langkah-langkah real, ngerti nggak? Langkah-langkah real, apa yang untuk perusahaan bisa dijadikan nilai tambah dari draftmu ini. Kalau saya bilang ini masih di bawah 50 standarnya. Gitu. Untuk nilai draftmu ini ya. Karena belum saya lihat belum menggigit, tapi dari segi penyusunan sudah mulai bagus. Hanya ada beberapa sisi yang belum ya. Kemudian saya menuju ke pertanyaan. Untuk pertanyaan ini, kamu bisa nggak membedakan data primermu sama data sekunder? Itu seperti apa kalau data primer, data sekunder? Data primer Di halaman 5 itu di data primer sama data sekunder. Kalau data primer itu kan data utama ya, data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian kan. ya, Nah, ini biasanya diambil di tangan pertama dari tempat penelitian kita dan diambil secara kontinu biasanya gitu. Nah, pertanyaan saya ini, apakah data curah hujan itu data primer atau data sekunder? data primer, data sekunder. Data sekunder apa data primer? Sekunder. Nah, sesuai dengan primer aku ya. Ayo. Data primer. Data? Di sini sekunder loh, Dek. Nah, itu kamu cek ulang lagi ya. Apakah data ini sesuai dengan pengertian yang tadi kamu bilang, ya? Data primer itu data utama yang digunakan dalam penelitian, data utama. Kamu pakai ini atau enggak gitu. Data itu mempengaruhi secara signifikan ke penelitian, hasil penelitianmu atau tidak. Nah, karena gini, Dek. Data primer dan data sekunder ini, kalau kamu salah mengkajinya, otomatis selanjutnya draft-draftmu ini isinya juga salah. Makanya konsep utama di dalam penelitian itu ada di bab 1. Ya, ada di bab 1. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya, selama penelitian ini, hambatan apa saja yang sering kamu temui di lapangan itu? Tadi sudah jawab kayaknya ya. Tapi cara mengatasinya itu kalau menurut kamu sendiri itu seperti apa? Hambatan yang di crusher selama di lapangan itu. Iya. Di crusher 1 ini yang paling banyak. Kapan silo penuh. Karena yang di silo penuh. Kan itu tinggal kamu baca aja tuh. Kamu ngatasinya itu kalau menurut kamu kan yang kamu ceritain ini mengatasinya berdasarkan konsep yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi kalau kamu sendiri bagaimana tuh? Silonya apa namanya?
Oke, nanti hambatan yang paling sering terjadi di situ yang silo penuh ini, ya yang mana? silo penuh. Silo penuh. Oke. Penyelesaiannya itu seperti apa, Dek? Itu presentasinya berapa itu kalau di situ? Hasil akhirnya kalau silo penuh itu berapa? Kalau silo penuh 8 Tinggi ya? Tinggi di antara yang lainnya? ya, yang paling tinggi hambatannya itu. Cara penyelesaian itu gimana kalau kamu punya? Kalau pendapatmu? Kan kamu yang ngalami di lapangan tuh. Kalau biar nggak penuh, harusnya trek yang ngangkut batu bara di sini, kalau penuh kan biasanya treknya kosong situ Bu, antri. Biasanya trek yang ngisi batu bara masih dalam perjalanan, belum sampai di silonya. Makanya yang batu bara masuk, batu bara yang di silo tertampung situ karena yang trek yang ngisi belum ada gitu. Itu hambatannya, treknya kadang lama baru datang ngisi, baru sampai gitu. Oke. Nanti kamu ceritakan ya di draftmu apa yang kamu sampaikan, tapi lebih lebih bagus lagi, lebih gamblang lagi kamu ceritain ya, karena itu nggak nemu saya di draftmu. Ya, kemudian ini yang nomor 2 terakhir, nomor berapa dari sekian berapa pertanyaan terakhir, yang di halaman 10 ya, di halaman 10 untuk geomorfologi. Di sini kan kamu bilang mempunyai kenampakan yang sama sebagai pencerminan dan keseragaman variasi litologinya. Ini mohon maaf Dek, kamu menceritakan geomorfologi itu maksudnya bagaimana ya di sini? Dan ini kesinambungan data ini, kesinambungan kondisi geomorfologi ini dengan proses kajian penelitianmu itu apa ya? Kan kamu memasukin geomorfologi, stratigrafi, ya, struktur geologi, ya. Tentu saja data-data ini kan ada kesinambungan dengan judulmu, ya kan? Nah ini geomorfologinya ini gimana nih? Karena di sini saya nggak nemukan berapa persen rata-rata bentukan alam itu ada di sana, di konsesi si PT FSP Fajar Sakti Prima. Saya nggak nemuin berapa persentasi untuk dia landai berapa, dia dari berapa sampai berapa, saya nggak nemuin berapa persentasi, tapi di sini kamu sudah bisa menentukan satuan perbukitan bergelombang sedang kuat yang didominasi oleh satuan batu pasir. Artinya di sini datamunya ada kesinambungan dengan judulmu, kajian proses pengolahan batu bara. Nah itu bagaimana Dek? Halo? Ya, Bisa? tinjauan profil perusahaannya. Gimana? Tinjauan umum perusahaan, profil yang di bab 2 ini kan profil perusahaan itu. Iya, profil perusahaan. Karena dengan adanya geomorfologi ini, kenapa dengan judul kamu ini, proses pengolahan batu bara, apakah dari proses penambangan sampai ke situ memerlukan waktu dari hitungan bentang alam itu bisa dihitung atau bagaimana gitu kan? Saya bisa tahu korelasi datamu ini gitu loh. Maksudnya informasi yang kamu berikan walaupun nggak lengkap, itu kan ketahuan. Jadi data yang kamu bilang hambatan itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan
geomorfologimu, data-data kondisi geologimu. Jadi data-data kondisi geologimu ini jangan cuma jadi sampah aja di sini. Karena gini, kamu nulis di sini, tapi nggak ada korelasi. Jadi kan kalau dilihat orang, untuk apa sih masukin di sini? Tapi bagusnya kalau kamu bisa menyatukan dari berbagai informasi yang kamu berikan ini ke pembahasanmu. Jadi pembahasanmu itu jangan cuma ada tabel-tabelnya aja, kolom-kolomnya aja, tapi korelasi hubungan. Saya sudah memberikan informasi geologi, saya sudah memberikan informasi apa-apa. Nah, kira-kira hambatan yang berkaitan lebih mendasar lagi apa gitu, ya. Kira-kira itu aja, Pak Mul. Terima kasih. Saya kembalikan ya. Pak Mul. Oke, Pak. Oke, ya. Oke. Baik, Bu Samsidar. Ada Ya. masukan dan pertanyaan tadi. Oke, nanti saya akan tunjukkan ke Satriadi, biar nanti Satriadi untuk mencernanya dan memperbaikinya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah Pak Tribudi sudah siap, Pak, dengan pertanyaan, Pak? Oke, siap. Oke, baik, Pak Tribudi, silakan disampaikan pertanyaan maupun saran-sarannya untuk perbaikan di seminar kedua Satriadi. Silakan, Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Mul. Satriadi dengar? Ya Pak, jelas. Halo, Satriadi dengar? Dengar Pak, jelas. Oh, dengar ya. Oke deh. Saya nggak bisa keras-keras nih suaranya. Oke, judul dari penelitian Satriadi ini kan kajian proses pengolahan batu bara ya. Ya, Pak. Kajian proses pengolahan batu bara pada unit crushing plant-nya. Oke ya. Kemudian ada beberapa tujuan ya. Mohon maaf agak ramai di kantor. Ramai aja dia. Oke, Satriadi, di tujuan pertama ini kan ada proses pengolahan ya. Halo, dengar ya, Di? Dengar Pak, dengar. Terus. Lain. Oke, Satriadi, kami lanjut ya. Ini ada banyak yang rame nih di kantor soalnya. Dalam proses pengolahan batu bara, coba dijelaskan oleh Satriadi ya. Apa-apa yang disiapkan sebelum dari lapangan, kan dasar teori ya. Ya. Nah, kalau saya lihat tadi di situ ada peralatan, kemudian tahapannya bisa dilihatkan, Satriadi, untuk proses pengolahannya. Ini Pak. Pasir Itu peralatan. Sekarang untuk proses pengolahannya bagaimana? Kayaknya ada skema tadi ya, skemanya kan tadi. ini. Oke, skemanya nggak ada ya? Skema dalam proses pengolahannya. Di bab 4. Hah? Yang ini Pak. Mana? Kalau ini kan alat ya. Dengan pembahasannya juga. Enggak. Maksud saya, adakah kamu membuat skema proses pengolahannya dari mulai umpan sampai proses crushingnya, kemudian keluar jadi apa gitu? Ada, enggak ada? Ada? Di bab 3. Ya, mana coba lihat di bab 3.
Bab 3 teori ya. Bab 3 dasar teori ya. Ya Pak. Ini halaman Itu yang 29. seharusnya mau munculkan nanti di hasil ya. Jadi hasil itu selain kamu menunjukkan skema, juga nanti dari mana kemana. Jadi ada step by stepnya ya, tahap-tahapannya ya. Ya Satriadi ya. Nanti tolong kamu catat, masukkan aja bahwa ada, karena kan tujuanmu pertama ini kan proses pengolahannya ya, berarti mungkin kaitannya dengan dari mana sampai mana kan ya, dari hulu ke hilirnya mesti jelas ya Satriadi ya. Ya Pak. Ya. Nah, kalau yang di dasar teori itu saya tidak tahu apakah kamu ngambil dari skema dari perusahaan atau skema dari dasar teori buku tertentu. Yang ini Pak. Kalau ini yang dari Coba kamu buka lah Satriadi. Yang mana nih? Nggak disiapkan kah untuk anunya? Nah ini nah. Nah ini sebenarnya saya nggak tahu nih apakah di dalam dasar teorimu itu juga menggunakan keluaran dari anu ya? Kamu nggak ngambil dari buku tertentu kah? Jadi yang dimaksud proses crashing plan itu dari mana? Nah ini kan, kamu tunjukkan ya itu ya. Nah ini kan punyanya di lapangan ya. Iya Pak. Nah, apa nggak seharusnya itu ditaruh di hasil penelitian ya? Hah? Di hasil penelitian Pak. Ya harusnya di hasil penelitian ya, karena ini di bab 3 malah di dasar teori ya. Justru di bab 3 kamu menyadur atau mengambil dari referensi tertentu. Biasanya dia umum ya. Gitu ya Satriadi ya. Ya Pak. Nah, nanti kamu coba cari Pang teorinya atau dari buku siapa. Kamu ini gunakan banyak buku siapa ini ya? Di yang skrip di Hah? dasar teorinya ngambil di skripsi yang sebelumnya di perpus saya Pak. Dari siapa? Halo? Ya Pak. Dari siapa kamu ngambil kebanyakan? Yang dasar teorinya di skripsi yang di perpus Pak, saya lihat di sebagian. Nggak ada ngambil dari mana? Indonesianto kah? Dari mana? Dari buku. Ada juga itu. Ada ya? Nanti dimasukkan di daftar pustaka kamu apa saja ya? Simpulan ini daftar pustaka. Oh maka cuma 1, 2, 3, 4 biji aja ini. Awang S ini kamu pakai optimalisasi produksi alat berat. Kemudian Yanto ini pemindahan tanah mekanis. Mbak Tina. Kemudian Sudarsono, ini apa nih? Preparasi pengolahan batu bara. Oke. Hanya dari sini ya. Ada dari skripsi orang kah? Cuma nggak ada Pak anunya. Nggak ada ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau dari daftar pustaka masih banyak kurang ya. Ya. Makanya kenapa di dasar teorinya kok malah dasar teori tentang hasil penelitian tuh. Nanti disusun aja ya. Ya Pak. Nah, disusun aja sesuai dengan dasar teorinya. Di dasar teori ya dasar teori saja. Mungkin dari Yanto Indonesianto juga mungkin ada dia membuat crashing, atau tadi juga ada juga tuh buku yang dari Jadi secara umum dulu, nanti baru kita lihat ke hasil penelitian. Oke, itu yang tujuanmu yang pertama. Nanti kemudian dari proses pengolahan tadi itu kan sudah ada alat, sudah ada
Nah, hasil penelitian itu sebenarnya kamu bercerita data-data yang ada di lapangan. Iya, Paham nggak maksudnya? yang di bab 4, Pak. Ya, bab 4. Nah, bab 4 itu jadi kamu bercerita data-data lapangannya aja. Jadi data lapangan itu bisa tadi yang Ibu Samsidar bilang tadi ya, bisa data primer, bisa data sekunder. Tapi kalau yang di proses pengolahan ini ada beberapa pengambilan data ya, baik itu deskripsi, baik itu pengukuran, baik itu dokumentasi. Nah, data-data itu seperti proses pengolahan. Yang kamu lihat kan berarti berupa deskripsi saja ya. Untuk peralatannya berarti deskripsi kamu nih. Ya kan? Ya, Kemudian di dalam pengukuran berarti kamu mencatat waktu di situ ya. ya Pak, waktu kerja kerasnya. Ya jadi bercerita data-data saja kalau di hasil penelitian. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak usah dibahas dulu. Makanya kenapa kok di dalam pembahasan justru tujuanmu yang pertama tuh tidak ada tuh proses pengolahan. Coba kamu lihat di bab 5 pembahasan ya. Langsung tahu-tahu muncul ketersediaan alat ya. Udah lihat, coba cek siapa Satriadi. Ya Pak, bab 5. Nah, bab 5 sudah. Udah. Bab 5 tahu-tahu muncul apa? Efisiensi kerja ya. Efisiensi Ya kan? kerja klaster 1. 5.1 efisiensi kerja klaster 1 ya. Padahal kan masih ada sebelumnya nih. Di tujuanmu yang pertama itu proses pengolahannya seperti apa dong? Pembahasannya apa? Jadi kalau di pembahasan kamu mulai bercerita dari skema hasil penelitianmu, baru bercerita, dibahaslah di situ, jelaskan atau di ya. Gitu ya, Satriadi ya. Bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Oke. Kemudian yang kedua tujuannya apa ya? Kedua, Tujuanmu apa? Nggak hafal kah? yang itu tadi langsung bab 5 itu Pak, efisiensi kerja dan nilai ketersediaan. Oh iya, efisiensi kerja dan alat klasik. Nah, apa saja data-data yang di lapangan yang kamu ambil nih? Data jam kerja klaster, jam Berarti kamu membuat membuat tabel ya? Iya Pak. Tabel, kemudian banyak data-data di lampiran di halaman belakang itu memang banyak data-data ya. Data-data hasil hitungan pengukuran di lapangan ya. Kemudian ini Pak Sundoyo nih sudah muncul. Kemudian di dalam efisiensi kerja dan nilai kesediaan alat, ini kan kamu mengambil data ya. Tadi kamu sudah ceritakan data-data yang diambil, kemudian dari sini nanti kamu akan menghitung ya. Iya Pak, menghitung. Artinya apa? Hasil yang ada di hasil penelitian di bab berapa? Bab 4 ya. Nah, itu kamu hanya bercerita tentang data-data pengukuran efisiensi kerja ya, waktu tunda, terhenti dan lain sebagainya ya. Gitu ya, Satya. Kemudian baru di bab, kalau memang perlu dihitung saja dari hasil penelitian itu nggak apa-apa. Kemudian di bab 4, bab 5-nya baru kamu nanti membahas. Baru dibahas ya. Kalau nilai ini apa maksudnya? Kalau nilai itu apa maksudnya? Begitu ya? Iya Pak. Nanti disusun seperti itu. Nah, dari tujuanmu nomor 1 dan nomor 2, baik proses pengolahan maupun efisiensi kerja. Nah, baru muncul nanti yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Kan kamu sudah tahu tuh dari proses pengolahannya ini, kemudian efisiensi kerja dan kesediaan alatnya sudah
Kamu hitung, kemudian apa yang menghambat? Apa atau faktor apa yang mempengaruhinya? Kamu bisa ambil bisa jelaskan nggak yang mempengaruhi produksinya apa aja? Waktu tertunda meliputi silo penuh, running conveyor, koper kosong, stok balder, nukul, dan dekatkan stok di halaman 56. Halaman 56, oke. Berarti kamu nih membuat apa namanya? Apa kalau waktu itu apa kamu membuat apa tuh? Untuk menghitung efisiensi kerja dan ketersediaan alat. Iya, itu ya. Jadi parameter pengukurannya ya. Di teori ada juga itu ya. Jadi jalan operasinya, waktu kerja tertunda, terhenti, waktu perbaikan, waktu perawatan segala macam ini ada ya. Nah ini kamu masukkan di hasil penelitian juga ya, di khususnya yang di bab 4. bab 4, oke. Nah yang dari situ kan juga bisa kebaca kan, jadi faktor-faktor apa saja yang menghambat. Kemudian dari alat, adakah juga itu sebagai faktor dalam proses pengolahannya? Yang perbaikan ini, Pak. Enggak. Akibat dari alat itu tadi timbul perbaikan ya. Iya. Enggak dari alat sendiri ada kan sini ini ada EPA bagus ini malah efisiensi optimal, efisiensi rata-rata. Dari alat yang dimaksud adalah kamu ada deskripsi untuk kapasitas alatnya ini? Di lampirannya, Pak. Ada perusahaan punya kah? Di lampiran itu yang data harian saya, Pak, data sekunder saya. Bukan, maksud saya kamu masih bisa dapatkah dari perusahaan spesifikasinya, spek alatnya? Spek yang di Udah mungkin nggak punya ya kayaknya perusahaannya, alat lama mungkin ya. Spek alat ada enggak? spek alatnya yang lampirannya Pak lain kah, Pak? Yang di lampiran. Iya, lampiran biasanya taruh di lampiran. Lampiran tentang spek alat gitu loh. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau memang ada lebih baik dimasukkan. Jadi dalam perhitungannya kan nanti spek yang dimaksudkan dia punya kemampuan maksimal ya. Ya. Jadi ada rank-ranknya itu di situ biasanya kalau dalam spek alat itu. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Artinya yang ada saja. Dari faktor ini ada berapa hal tadi yang kamu jelaskan di dalam penelitian? Yang waktu tertunda ada silo penuh. Satu, waktu tertunda. Kemudian apa lagi? Waktu tertunda meliputi silo penuh, running conveyor, koper kosong, bongkahan besar, nukul, dekatkan stok. Kalau waktu terhenti meliputi pengarahan 5 menit, tutup, ibadah sholat Jumat, ganti shift, dan waktu istirahat. Oh, untuk waktu tertunda tadi ada di breakdown lagi oleh Satriadi ini ada beberapa kejadian ya. Ya. Nah, dari waktu tertunda. Jadi ini masalahnya ada di waktu tertunda. Oke, kemudian berikutnya. Faktor-faktornya sudah, kemudian korelasi hubungannya itu bagaimana? Kamu bisa jelaskan nggak, Satriadi? Di bab 5. Ya, jadi hubungan antara jam kerja dan hambatan. Yang jelas hambatan terhadap produksi tadi kan kamu banyak fokusnya di waktu tertunda ya. Hambatan itu ada beberapa macam sih di dalam produksi itu. Itu tertunda, terhenti, dan breakdown.
Oke, kamu fokusnya malah di tertunda ya? Yang paling besar tertunda, kalau yang breakdown-nya sedikit aja. Sedikit Yang aja. terhenti, ya. Nggak apa-apa. Nah, itu juga nanti saya kembali ke muka ya. Itu karena yang di bab 1 pendahuluanmu ini memang nggak ada rumusan masalah, jadi agak membingungkan juga. Nanti kamu buatkan saja. Batasan masalahnya ada, rumusan masalahnya nanti jelas ya. Rumusan masalahnya belum ada. Nah, dari hubungan tadi jam kerja dengan hambatan itu, kamu menggunakan data statistik ya, Ya. menggunakan korelasi. Korelasi apa itu ya? Saya tadi lihat di bab 3-nya itu. Apa Satriadi? Di halaman 72, Pak. Jam kerja dengan produksi. Korelasinya. Korelasi jam kerja, korelasi positif. Ya, itu kan berarti pengolahan data ya maksudnya. Iya, Pak. Ya, pada saat di pengolahan data ini karena kamu menggunakan korelasi dengan variabelnya hanya 2 ya. Jam kerja dan hambatan berarti ya. Iya, jam kerja. Hah? Gimana? Jam kerja dan produksi. Dengan Jam kerja dan produksi. ya Pak, dengan waktu hambatan dengan produksi. Tertunda dengan produksi, terhenti dengan produksi juga, sama breakdown terus produksi. Padahal yang diinginkan dalam tujuanmu ini hubungan antara jam kerja dan hambatan terhadap produksi. Apa kamu membuat variabelnya hambatan terhadap produksi baru nanti mempengaruhi jam kerja atau bagaimana? Di tujuanmu nomor 4 itu hubungan antara jam kerja dan hambatan terhadap produksi. Itu gimana? Penjelasannya gimana nih? Kamu membuat variabelnya jadi berapa nih? Hanya 2 saja, jam kerja dan hambatan atau bagaimana? 4 Pak, adanya 4 yang ada jam kerja plus produksi, waktu tertunda proses produksi dengan waktu terhenti proses produksi dan produksi. Oh gitu ya, berarti tetap membuat 2 variabel dalam satu kajian ya. Iya, Ya, tetap menggunakan 2 variabel dalam satu kajiannya. Cuma kamu membuat itu menjadi beberapa variabel terhadap si produksi batubaranya ya. Iya, Pak. Terus apa hasilnya? Korelasi jam kerja dengan produksi, korelasi positif. Semakin apa artinya kalau positif ya? Semakin besar jam kerja, maka produksi yang dihasilkan semakin besar. Oh, kalau jam kerjanya besar, maka produksinya besar. Iya, Pak. Nah, terus berikutnya apa? Waktu tertunda, relasi negatif. Semakin besar waktu tertunda, produksi yang dihasilkan semakin kecil. Nah, terus apa lagi? Waktu terhenti dengan produksi, korelasi negatif. Semakin besar waktu terhenti, produksi yang dihasilkan semakin kecil. Iya, apalagi? Breakdown, korelasi negatif. Semakin besar waktu breakdown, produksi semakin kecil. Iya, yang namanya penelitian Satriadi ya. Walaupun secara logika sebenarnya tidak usah dijelaskan secara kajian pun harusnya seperti itu ya. Mesti kalau yang namanya terhenti makin besar, maka produksi akan kecil kan gitu ya. Cuma kamu ingin menunjukkan di dalam penelitianmu bahwa memang benar kalau waktu terhenti atau tertunda tadi makin besar, maka produksinya makin kecil dengan cara menggunakan korelasi ini, kan gitu ya. Nah, terus yang
Berikutnya, nah ini malah bagus sebenarnya tujuanmu kelima nih, merancang peningkatan produksi batu bara. Dari perhitungan sebelumnya, dari pengukuran sebelumnya, atau dari deskripsi sebelumnya, apa yang kamu bisa rancang dalam peningkatan produksi batu bara? Mengatur waktu tertunda pada crusher 1 sebesar 2 jam untuk memenuhi target produksi. Sedangkan Ya, dia meredus ya. Terus apa lagi? yang crusher 2 mengatur waktu jam tertunda sebesar 1 jam untuk memenuhi target produksi crusher 2. Nanti kita di atas bilang Kemudian gini, Satriadi, atas sih. pada tadi saya sempat baca juga bahwa target itu tidak tercapai ya, Iya Pak, akibat dari tertunda ini kah atau terhenti ini kah atau gimana? yang paling banyak waktu tertunda itu Pak, paling banyak Waktu mempengaruhi. tertunda. Ya. Nah, ini dalam tujuanmu yang kelima ini merancang peningkatan produksi ini sebenarnya kan kalau melihat penelitian ini seharusnya dalam kondisi normal kemudian ingin meningkatkan, tetapi kalau ini targetnya tidak tercapai, kemudian sebenarnya mengurangi kali ya, sebenarnya bukan merancang peningkatan produksi ya, tapi bagaimana caranya meredus waktu-waktu tadi ya, harusnya gitu ya Satriadi ya, yang dimaksud itu ya. Iya, Ya, Satriadi ini kerja di sana kah? Di Tabang kah ini? aku penelitian aja di sana kemarin. Oh, penelitian aja. Tapi asli sana ya? Lain Pak, aku orang Sulawesi, orang Satriadi. Tenggarong. Oh, Sulawesi. Orang Tenggarong. Tenggarong. Ya, itu tadi itu ya. Saya hanya ingin mengarahkan kamu saja sesuai dengan tujuanmu. Karena kajian ini sebenarnya data-datanya ada, cuma kamu dalam penyusunannya saja ya. Iya Pak. Disusun, dirapikan lagi. Kemudian nanti dicek dalam perhitungan untuk efisiensi kerja. Tadi kamu menggunakan buku siapa? Indonesianto atau Awang? Awang Sandi. Awang Suwandi. Nah, Awang Suwandi itu nanti dia ada di efisiensi kerja kah atau efisiensi kerja rata-rata kah atau yang lain? Kamu cek nanti ya. Iya Pak. Nah, ada lagi yang sebenarnya satu lagi, siapa Yanto Indonesianto ya? Itu juga ada perhitungan untuk efisiensi kerja kan? Iya. Mana yang cocok nanti untuk lapanganmu atau penelitianmu, nah itu yang dipakai. Walaupun di dasar teori mungkin bisa kamu munculkan dua nama tadi. Kemudian di dalam kesimpulan tadi sudah dibahas Bu Samsidar ya, memang betul. Jadi jangan menceritakan balik itu lagi, tapi dari proses pengolahan apa yang kamu bisa simpulkan dari efisiensi tadi, apa yang kamu bisa simpulkan, gitu ya, berurutan sesuai dengan tujuannya. Kemudian di saran tuh hanya waktu tertunda saja kah yang nanti ingin diperbaiki? Yang Saran. Di bab 6 ya, kesimpulan. Di bawah itu ada saran. Hanya waktu tertunda saja kah? Atau ada yang lain? paling besar itu Pak, waktu tertunda. Ya, tapi kan tetap ada yang lain ya. Ya, Untuk dihindari atau dikurangi kan tidak hanya waktu tertunda ya. Ada waktu terhentinya, ada breakdown berarti kan. Nah, itu yang mestinya harusnya kamu sarankan. Jadi bukan hanya yang terbesar, tapi untuk mengurangi dan peningkatan produksinya di situ. Oke ya, Satriadi ya, paham ya? ya Pak. Oke deh, itu aja Pak Mul, makasih. Oke, baik Pak Tri. Bisa di copy Pak Tri. Pertanyaan Pak Tri cukup banyak nih. Ada berapa? Ada 12 ada 12 item pertanyaan dan masukan Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Berikutnya Pak Sudoyo, siapa Sudoyo? Siap, Pak Mul. Oke, silakan Pak Sudoyo jika ada masukan atau pertanyaan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Wah, ini
penguji utama dan kedua sangat Pak Mul, sangat itu detail sekali, sehingga mungkin saya juga mungkin ada beberapa saja perbaikan yang mungkin harus diperhatikan Mas Satriadi. Halo Mas Satriadi. Ya Pak, jelas. Ya. Yang pertama Mas Satriadi, tidak kalah penting bahwa hasil sertifikat yang Anda lakukan penelitian itu dilampirkan, karena saya melihat di laporan yang Mas Satriadi kirimkan ke saya itu belum terkirim, karena itu adalah bukti keabsahan sahnya dalam suatu penelitian. Jadi mohon nanti dilampirkan kembali ya. Ya Pak. Ya, ada sertifikatnya kan? Ada Pak, di persyaratan maju seminar 2 ada aku kirim kemarin Pak. Persyaratan Ya, ada nanti masukkan saja nggak apa-apa. Ya. Betul, masukkan saja nggak masalah, nanti di draft ya nggak biaranya, karena itu adalah sebagai dasar dalam suatu penyusunan juga. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, setelah saya cek detail lagi, baca pelan-pelan, memang ada beberapa penulisan yang memang nanti tolong direview kembali, supaya nanti di seminar 3 juga meminimalisir kesalahan di dalam penulisan IYD-nya ya. Ada beberapa penulisan yang perlu italik juga nggak diitalikan dan sebagainya, ada titik komanya masih terlalu panjang. Nah, itu nanti ada di review kembali untuk Mas Satriadi. Kemudian, halo Mas Satriadi. Ya Pak. Ya, kemudian di dasar teori itu kalau saya lihat, jadi di tabel parameter di dalam suatu pengukuran efisiensi kerja, itu betul apa kata tadi Bapak Samsir juga, bahwa nanti dikasih sumbernya ya, karena di sini tidak ada sumbernya. Memang harusnya di bawah tabel ini biasanya ada sumbernya Mas Satriadi ya, sumbernya dari Yanto Indonesianto kah, atau dari Patan dan sebagainya, itu siapa. Di sini kan ada delay, ada idle time, ada working, ya kan, ada maintenance dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Halo? Ya Pak, jelas. Halo? Dengar kah? Dengar Pak, jelas Pak. Ya, jelas. Nah, ini adalah sebagai dasar di dalam suatu masukan waktu data nanti di dalam perhitungan. Makanya ini tidak kalah penting sebetulnya. Jangan sampai nanti tertukar antara idle time dengan delay. Sekali itu tertukar, tentunya nanti rumusnya juga nanti hasilnya berbeda. Makanya harus betul-betul dipresisikan untuk tabel pengukuran efisiensi kerjanya ya. Nanti dimasukkan sumbernya dari mana, apa saja keseluruhan itu dimasukkan. Kalau saya lihat ini ada beberapa yang kurang ini, kalau saya dulu pernah membacanya ini. Ya, ini nanti coba direview kembali, dimasukkan untuk tabel parameter. Tapi ini overall sudah lumayan bagus lah, sudah ada beberapa sebagian besar yang tercover ya, sudah maintenance dan sebagainya. Kemudian di hasil penelitian mohon dimasukkan untuk, itu kan pakai crusher dua ini ya, dua alat ya. Ya. Ya, di 2 alat itu nanti difotokan alat 1 dan alat 2 crushernya, karena kalau saya lihat di hasil penelitianmu di pengambilan dokumennya itu hanya cuma 1 alat. Itu penting juga, jangan sampai nanti juga padahal alatnya kan berbeda. Dikiranya ini alat yang keberapa, dikasih keterangan bahwa crusher ini adalah untuk alat crusher 1, crusher ini adalah crusher 2, sehingga nanti lebih komprehensif di dalam penyajian datanya. Oke. Kemudian tidak kalah penting di lampiran. Di lampiran ini kalau saya lihat, di lampiran hasil pengambilan data di lapangan, itu di sini yang menjadi suatu kendala, itu kan ada tertunda, terhenti, ada breakdown ya. Halo? Ya Pak. Iya, cuman masalahnya
di tabel yang saya baca ini tertunda itu karena apa? Tidak ada keterangannya. Jadi lebih bagusnya itu gini Mas Satriadi. Nanti itu terhenti itu karena apa sih? Idle time itu karena apa? Oh, pergantian shift. Oh, ditulis saja keterangan itu. Jadi jelas bahwa itu terhenti. Tertunda itu karena apa? Kita mengidentifikasi jangan sampai salah antara tertunda, poin tertunda nanti bisa masuk ke terhenti atau sebaliknya terhenti bisa masuk ke tertunda. Ini juga nanti saling check and balancing sih sebetulnya. Sehingga nanti oh ini bener ini nih masuk di terhenti kok di tabelnya tadi di atas menurut Awang Suwandi kah atau Yanto Indonesianto kah dan sebagainya tadi. Oh iya masuk. Karena ini nanti dampaknya di perhitungan rumus gitu sehingga nanti kalau bisa coba disajikan juga keterangannya bahwa ini tertunda karena apa. Oh poinnya memang tertunda. Kalau terhenti karena apa? Kalau tertunda itu kan kalau tertunda itu karena apa itu? Kalau di tabel tadi Mas Satriadi. Terhenti 5M ini 30. Mungkin nanti ditambahkan keterangan saja ya, keterangan saja ya. Karena Ya, ini Pak, tertundanya terhenti. tertunda, siapa tahu nih jadi terhenti gitu loh. Maksudnya kita supaya lebih detail lagi sih tadi ya. Ya, Pak. Kemudian lanjut untuk di kesimpulan memang nanti perlu konsultasi lagi ke dosen pembimbing saya ke saya juga ke Pak bisa memang itu kayak masih kebanyakan kurang simpel. Jadi sebetulnya kayak membaca hasil penelitian lagi. Jadi kalau bisa tujuan 1 hasilnya apa, tujuan 2 hasilnya apa, ya itulah kesimpulan nanti. Mungkin itu diperbaiki kembali. Kemudian yang terakhir untuk saya, coba nanti ditambahkan untuk daftar pustaka lah ya. Jangan sampai 4 lah, tambahi lagi lah. Ya. Oke. Mungkin itu dulu untuk saya Pak Mul. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Satriadi memahami ya para nanti ini dibaca saja apa? Nanti saya kirim catatannya nih Satriadi agar nanti dibaiki gitu ya. Ya. Oke, Satriadi ini sorry ini. Satu, presentasi harus lebih bagus Satriadi. Terus yang kedua, suara tidak keras dan menjawab kurang tegas. Oke, pertanyaan dari saya Satriadi. Kalau silo penuh di lapangan, silonya penuh di lapangan, orang lapangan tuh ngapain? Ya, standby itu, Pak. Dia tidak mempunyai silo lainnya ya? Nggak ada, Pak. Yang itu aja dua trek yang isi. Oke. Dia nggak naruh di lokasi yang lain, nggak bisa ya? Memang harus ditaruh di silonya? Iya, Pak. Nggak bisa ditumpuk di lokasi luar gitu? Nggak bisa, Pak. Langsung krasernya dihentikan kalau krasernya di-stopkan. Oke, baik. Oh, berarti kalau silo penuh dia berhenti sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya? Iya, Pak. Jadi silonya ada berapa biji? Satu aja ya? Iya, Pak, satu. Tapi yang ngisi 2 trek itu, Pak. Bisa 2 ya. Langsung isi. Ya, saya tahu. Oke. Pertanyaan ke Satriadi nih. Kalau misalkan kamu ngerancang 1 jam sehingga di crusher 1 dan crusher 2 itu terpenuhi target yang diinginkan. Kalau menurut orang lapangan pernah nggak ngobrol? Ini kalau 1 jam bisa nggak begitu? Soalnya waktu terhentinya. Maksudnya dirancang 1 jam. Kamu kan sudah ngerancang 1 jam, nanti produksi akan terpenuhi di crusher 1 maupun crusher 2. Kalau misalkan ini kamu laporkan ke orang lapangan atau informasikan ke orang lapangan, kemungkinan besar bisa tidak itu? Bisa. Oke lah. Oke, coba ya. Bapak, yang penting kamu sudah merancang itu ya. Jadi nanti tergantung orang lapangan melihat kondisi lapangan. Yang penting kalau target hambatannya dikurangi menjadi 1 jam, crusher 1, crusher 2 bisa memenuhi target yang diinginkan begitu ya Satriadi ya. Ya. Oke, baik Satriadi, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Samsidar, masukan maupun pertanyaan. Cukup banyak ini. Nanti silakan dicermati kembali.
agar nanti di seminar ketiga lebih bagus lagi. Terus formulanya tadi kamu bisa pakai Awang Suwandi atau cek kembali di bukunya Yanto Indonesianto begitu ya. Nanti dicek kembali ini ada catatannya begitu. Nanti diperbaiki. Itu aja ya Pak Tribudi, Bu Samsider, Pak Sundoyo, ada masukan lagi atau pertanyaan lagi? Oh, cukup Pak, cukup. Oke, baik. Baik, itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Tribudi, Bu Samsidar, Pak Sundoyo di seminar kedua ini. Dan seminar akan saya tutup. Baik, baik. Elsa bisa mendengar Elsa? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, seminar 2 Satriadi saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai berjumpa kembali Satriadi, nanti seminar harus lebih bagus lagi ya. Ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.